Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Indriani. Saya dari kelas 3B Keperawatan. Nah, di sini saya akan melakukan konseling keluarga pada pasien paliatif, yang dimana saya sendiri sebagai perawat. Lalu ada rekan saya, Widya Permatasari, sebagai keluarga pasien. Baik, langsung saja kita simak videonya sebagai berikut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari duduk, Ibu. Baik Ibu, saya dengan istrinya Bapak Ali. Baik Ibu, sebelumnya perkenalkan saya Perawat Putri. Nah, di sini saya bertugas dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang. Ibu bisa panggil saya Suster Putri ya, Bu? Iya, Sus. Sebelumnya, apakah saya boleh tahu nama Ibu siapa? Nama saya Widya. Baik, Ibu Widya ya, Bu. Nah, Ibu bagaimana keadaan Ibu hari ini? Alhamdulillah baik, Sus. Oh iya, kenapa ya Sus saya dipanggil kemari? Iya Ibu, biar saya jelaskan ya Bu, kenapa Ibu dipanggil kemari. Nah, tujuannya yaitu untuk mengajak Ibu berbincang-bincang mengenai kondisi dari Bapak Aldi. Nah, bagaimana, apakah Ibu bersedia? Bersedia, Sus. Untuk waktunya itu sekitar 10 menit Bu. Bagaimana, apa Ibu setuju? Ya, Sus. Untuk tempatnya, apa mau di sini atau Ibu mau di luar gitu? Di sini aja, Sus. Baik, di sini ya Bu. Baik Ibu, seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa kita akan berbincang mengenai kondisi dari Bapak Ali ya Bu, yang dimana tujuannya yaitu untuk memberikan konseling pada keluarga pasien, yaitu Ibu sebagai istri dari Bapak Ali ya Bu. Nah, sebelumnya apakah ada yang ingin Ibu tanyakan terlebih dahulu Bu? Tidak, Sus. Baik Ibu, sebelum itu apakah Ibu sudah mendengar dari dokter terkait dari penyakit Bapak Ali? Sudah, Sus. Saya merasa sedih sekali karena suami saya terkena kanker dan saya takut untuk kehilangan dia. Apakah Ibu merasa khawatir dengan keadaan seperti ini Bu? Ya, namanya juga istri ya, pasti khawatir dengan kondisi suaminya seperti ini, Sus. Apa yang Ibu khawatirkan Bu? Saya khawatir, Sus, takutnya suami saya meninggal lebih cepat daripada saya. Ya Ibu, saya sangat memahami perasaan Ibu saat ini. Nah, mungkin jika orang lainnya mengalaminya juga pasti akan merasakan hal yang sama dan mengatakan hal yang sama seperti Ibu ya Bu. Iya, Sus. Tapi Ibu jangan putus asa ya. Iya. Nah Ibu harus tetap menjalin komunikasi yang baik dengan Bapak Ali, karena dengan seperti itu akan meningkatkan semangat Bapak Ali untuk terus menjalani hidup ya Bu. Iya, Sus. Nah, apakah Ibu sudah paham tentang mengenai kondisi terkait dengan Bapak Ali? Iya, Sus, saya kurang paham tentang penyakit ini, tapi saya ingat penyakit ini kemungkinan hidupnya kecil, Ibu. Baik Ibu, saya akan menjelaskan kembali mengenai penyakit suami Ibu ya Bu. Nah, memang benar yang Ibu katakan, penyakit yang diderita oleh suami Ibu itu penyakit kanker stadium 4 ya Bu. Nah, yang dimana tadinya kankernya hanya ada di dalam darah, sumsum tulang, dan juga kelenjar getah bening, akhirnya menyebar ke seluruh organ tubuh lainnya. Nah, pada kanker ini itu dibagi menjadi 4 stadium Ibu. Yang pertama stadium 1 dan 2 itu disebut kanker stadium jinak. Lalu untuk stadium 3 dan 4 itu bisa disebut kanker ganas Ibu. Nah, Bapak Ali kan sudah memasuki stadium 4 ya Bu. Nah, jadi sel kankernya itu sudah menyebar ke organ tubuh lainnya. Dan untuk pengobatannya juga bisa dilakukan dengan radioterapi, kemoterapi, dan juga operasi. Tergantung pada tingkat penyebarannya itu seperti apa gitu Bu. Iya, Sus. Sus, apa benar orang yang mempunyai penyakit kanker itu kemungkinan hidupnya sangat kecil ya? Iya Ibu, memang benar, apalagi pada pasien kanker yang sudah memasuki stadium 4. Nah, itu kemungkinan hidupnya kecil Bu. Nah, tapi bukan berarti Bapak Ali tidak bisa hidup lebih dari 5 tahun ya Bu. Pada kemungkinan besar, untuk hidup lebih dari 5 tahun itu tergantung dari kualitas hidup pasiennya itu Ibu. Nah, maka dari itu di sini keluarga sangat berperan penting, yaitu seperti Ibu sebagai istri dari Bapak Ali, itu bisa dengan cara Ibu bisa mendukung kehidupan seharinya Bapak Ali itu Bu, dengan membantu kehidupan sehari-harinya. Lalu juga Ibu bisa mendekatkan Bapak Ali kepada Yang Maha Kuasa Ibu.
Contohnya dengan cara berdoa atau sholat seperti itu Ibu. Iya sus, tetap saja saya merasa sedih dan takut kehilangan suami saya sus. Iya Ibu, saya mengerti tentang apa yang Ibu rasakan. Nah, tetapi Ibu harus tahu bahwa ini sudah takdir dari Yang Maha Kuasa dan kita sendiri juga tidak akan tahu ya Bu. Dan semua makhluk hidup pasti akan kembali ke Yang Maha Kuasa. Tidak ada kehidupan yang abadi Bu. Ibu harus bisa mengikhlaskan apapun yang terjadi nanti ke depannya kepada Bapak Ali ya Bu. Iya bu, iya sus, saya akan mencoba mengikhlaskannya. Iya Ibu, semoga keputusan yang diambil Ibu itu yang terbaik ya Bu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tanda-tanda pada kematian ya Bu. Yang pertama itu terlihat dari tangan dan kakinya Ibu itu jika dipegang itu terasa dingin. Nah, kemudian juga tidak ada nadinya atau nadinya lemah Bu, dan tidak ada detak jantung. Nah, pada tanda-tanda yang gampang dilihat itu Ibu bisa mengecek bagian hidungnya apakah ada pernapasan atau tidak. Seperti itu Ibu, apakah Ibu paham? Paham sus. Baik Ibu, nanti jika Ibu mengalami atau mengetahui tanda kematian seperti yang saya sebutkan tadi, Ibu harus segera mengumpulkan sanak dan saudara ya Bu. Dan Ibu juga jangan meninggalkan Bapak Ali. Lalu Ibu juga lakukan doa-doa seperti pembacaan surat Yasin ya Bu. Baik sus. Baik Ibu, sepertinya perbincangan kali ini kita cukupkan ya Bu. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang-bincang tadi? Alhamdulillah sus, cukup lega. Dan sudah tidak khawatir ya Bu? Iya. Ya Ibu, nah sesuai dari pembicaraan kita tadi, bisa tolong Ibu sebutkan kembali terkait dengan kondisi Bapak Ali dan apa saja saran yang saya berikan Ibu? Iya sus, dengan kondisi suami saya terkena penyakit kanker stadium 4, saya harus lebih sabar dan tabah, harus support juga suami saya dalam menghadapi penyakit ini. Iya betul sekali Ibu. Nah Ibu harus selalu meningkatkan kualitas hidup Bapak ya Bu, supaya Bapak lebih semangat menjalani hidup. Dan juga Ibu harus selalu memberi dukungan kepada Bapak Ali ya Ibu. Iya sus. Baik Ibu, mungkin perbincangan kita kali ini kita cukupkan ya Ibu. Nah, besok kita akan bertemu lagi untuk membahas perawatan Bapak Ali ya Ibu. Dan untuk waktunya sekitar jam 10-an. Bagaimana, apakah Ibu setuju? Iya sus. Untuk tempatnya, apakah Ibu mau di sini saja atau punya tempat lain Ibu yang ingin Ibu tuju? Sini lagi aja sus. Baik Ibu, kalau begitu sebelumnya apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak sus, cukup. Baik, kalau begitu Ibu bisa kembali ke ruangan Bapak Ali ya Ibu. Iya sus, saya permisi ya. Assalamualaikum. Iya Ibu, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Permatasari. Di sini saya akan melakukan konseling pada keluarga pasien paliatif. Dan di sini ada rekan saya. Saya Putri Indriani. Di sini saya sebagai pasien dan saya sebagai perawat. Assalamualaikum Sus. Waalaikumsalam. Mari duduk Ibu. Baik Ibu, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu ya. Nama saya Perawat Widya. Dinas pagi ini dari jam 7 sampai jam 2 siang. Kalau boleh saya tahu dengan Ibu siapa? Ibu Putri Indriani. Senang dipanggil apa Ibu? Panggil Putri aja Sus. Ya, dengan Ibu Putri ya. Kalau boleh tahu, Ibu ada hubungan apa dengan Bapak? Saya anaknya Sus. Anaknya ya Ibu. Baik Ibu, tujuan saya menyuruh Ibu kemari, saya akan berbincang-bincang mengenai perawatan Bapak ya Ibu. Iya Sus. Bagaimana perasaan Ibu saat ini? Perasaan saya merawat Bapak saya itu, saya sudah merasa sudah lelah itu Sus. Saya capek dan saya juga bingung. Sedangkan Bapak saya itu hanya mau ditunggu dengan saya. Dan saya kan punya keluarga ya Sus, punya anak, punya suami yang harus saya urus. Dan saya juga tidak tega ninggalin Bapak saya. Ya Ibu, saya sangat paham dengan kondisi Ibu saat ini.
Apakah ibu mengetahui tentang penyakit bapak? Iya, tahu sus. Apa yang ibu ketahui? Bapak saya menderita penyakit stroke dan diabetes ya sus. Iya, betul ibu. Bahasa medisnya yaitu diabetes mellitus. Baik, kalau begitu kita mulai berbincang-bincang mengenai apa yang sudah ibu ketahui. Ada beberapa hal yang akan saya tambahkan yang diperlukan keluarga dalam merawat bapak. Apalagi tadi ibu bilang bahwa ibu merasa capek dan lelah dan ibu bingung bagaimana memotivasi bapak. Iya sus. Untuk sekarang, apa yang membuat ibu merasa paling khawatir sekali dengan kondisi bapak saat ini? Saya khawatir kalau kondisi bapak itu makin memburuk. Padahal sebelumnya bapak cuma sakit stroke saja sus, dan nurut-nurut saja kalau disuruh, suruh minum obat, suruh makan yang dipantang gitu. Nah, sampai suatu hari bapak mungkin merasa bosan sama semua makanan yang dilarang. Akhirnya kondisi bapak semakin parah. Waktu kontrol juga waktu kontrol dan dicek itu ternyata bapak jadi punya gula. Nah, semakin hari bapak tidak mau nurut sama pandangan makanan. Lalu juga karena bapak nggak pernah diem, bapak sering jatuh, akhirnya jadi ada luka di kakinya gitu. Nah, sekarang lukanya nggak sembuh-sembuh sus. Sekarang juga nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Tapi walaupun bapak nggak pernah nurut sama saya, kadang saya juga ngerasa capek gitu sus. Nah, saya sebagai anak merasa khawatir terhadap kondisi orang tua. Apalagi melihat bapak saya yang sudah tidak berdaya dan nggak bisa ngapa-ngapain sus. Baik ibu, saya sangat paham perasaan ibu. Mohon maaf ya ibu sebelumnya. Apakah ibu satu bersaudara? Tidak sus, saya 2 bersaudara. Nah, tapi bapak maunya ditemenin sama saya terus. Saya kan udah bilang ke bapak saya bahwa saya itu harus kerja dulu, dan bapak juga harus sementara sama kakak saya dulu. Tapi tetap nggak mau sus. Saya sudah coba bujuk beberapa kali, tetapi tetap maunya sama saya saja. Padahal kan saya juga harus ngurus anak dan harus ngurus rumah gitu sus. Soalnya kalau saya kerja terus saya harus kembali lagi ke rumah sakit dan ngurus bapak, kayaknya ya saya merasa lelah gitu sus. Baik ibu, sebelumnya apakah ibu sudah mengkomunikasikan dengan kakaknya ibu? Sudah sus, tapi tetap saja pengennya tuh sama saya terus. Baik ibu, sebelumnya apakah ibu sudah mengetahui apa saja kebutuhan ibu dan bapak? Kalau kebutuhan saya yang pertama yaitu saya butuh istirahat, karena saya juga kan capek harus menjaga bapak, karena kan terus saya kurang istirahat. Terus saya juga punya peranan untuk mengurus suami dan mengurus anak di rumah, dan saya juga harus bertanggung jawab dengan pekerjaan saya sus. Soalnya akhir-akhir ini jadi sering izin dari kantor. Nah, saya juga butuh uang untuk membayar pengobatan bapak. Lalu soalnya kan saya nggak mungkin minta terus ke suami gitu ya sus. Mungkin dari kebutuhan bapak saya itu saya harus selalu ada di sampingnya, dan juga bapak memerlukan dukungan dari anak-anaknya supaya tidak semakin parah, dan obat-obatannya juga, lalu makanan yang dianjurkannya harus selalu tepat minumnya dan tempat makannya gitu sus. Baik ibu, memang betul ya, dukungan keluarga itu sangat penting bagi si bapak, karena supaya bapak lebih semangat lagi untuk kesembuhannya ibu. Sekarang sejauh mana ibu mengetahui tentang penyakit bapak? Sejauh ini penyakit diabetes sama stroke itu harus dijaga banget, dari pola makan harus hati-hati, jangan sampai ada luka. Lalu juga soalnya kan tetangga saya kan meninggal karena penyakit tersebut. Apalagi bapak saya semakin parah, semakin sini tuh semakin drop. Jadi saya takut kalau misalkan bapak saya itu kenapa-kenapa, apalagi sampai meninggal. Baik ibu, saya mengerti kondisi ibu saat ini pasti capek, lelah, tapi ibu jangan sampai mengabaikan kesehatan ibu. Ibu harus ingat makan dan istirahat, karena takutnya ibu nanti sakit. Kasihan juga sama bapak dan keluarga ibu. Bapak juga masih membutuhkan ibu untuk menjaga bapak. Kemudian kalau misalkan ibu sakit, banyak yang terkendali juga, termasuk pekerjaan ibu. Ibu juga harus ingat dan harus selalu berdoa kepada Allah supaya bapak cepat sembuh.
Iya sus, tapi saya itu takut kalau bapak saya meninggal. Sekarang apalagi bapak saya kalau tidur itu suka ngorok sus. Ya ibu, benar, takdir itu kita tidak tahu ya ibu bahwa takdir seseorang itu kapan. Tapi kita harus selalu berdoa dan ikhtiar kepada Allah. Kalau ibu tidak keberatan, bolehkah saya menyebutkan tanda-tanda kematian supaya nanti jika bapak ada tanda-tanda seperti itu, ibu tidak terlalu kaget. Iya boleh sus. Iya memang betul ya ibu, yang ibu katakan seperti tadi. Orang awam itu terdengarnya seperti orang mengorok. Itu disebabkan karena hilangnya refleks menelan dan refleks batuk sehingga penumpukan saliva atau air liur. Kemudian tanda-tanda lainnya itu ibu bisa mengecek hidung bapak apakah masih ada penapasan atau tidak. Nah, lihat mukanya apakah pucat. Terus suhu tubuhnya kalau dipegang itu dingin ya ibu. Oh gitu ya sus. Terima kasih ya sus sudah menjelaskan. Jadi kalau bapak saya ada tanda-tanda seperti itu, saya sudah tidak terlalu kaget. Ya ibu, apakah ibu ada yang ingin ditanyakan lagi? Iya sus, bagaimana ya supaya bapak saya mau ditemenin sama kakak saya biar nggak sama saya terus gitu. Baik ibu, kalau boleh saya sarankan, ibu komunikasi dulu dengan kakak ibu atau janjian di rumah sakit, lalu ibu komunikasikan dengan bapaknya ibu secara perlahan supaya bapaknya ibu mengerti. Iya, nanti saya kabarin pada kakak saya deh sus. Baik ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak sus. Baik, bagaimana perasaan ibu setelah berbincang-bincang dengan saya? Alhamdulillah saya merasa tenang dan lega sus. Alhamdulillah ya ibu, kalau perasaan ibu sudah lega. Baik ibu, tadi kita sudah berbincang-bincang mengenai tanda-tanda kematian. Tadi juga saya sudah memberikan saran kepada ibu. Jadi ibu sudah bisa menghubungi ke kakak ibu dan bisa diskusikan dengan bapak ibu. Iya baik sus. Baik ibu, saya rasa sudah cukup. Kalau boleh, coba ibu tolong sebutkan apa yang kita bicarakan tadi. Mengenai yang pembicaraan tadi itu seperti saya bisa mengetahui tanda-tanda kematiannya itu jika badannya sudah dingin lalu mukanya pucat, kemudian juga nadinya lemah, dan saat tadi juga suster sudah menyarankan kepada saya untuk berkomunikasi dengan kakak saya supaya bisa bergantian gitu. Ya ibu, benar sekali ya ibu, ibu sudah paham. Kalau begitu kita nanti akan berbincang-bincang lebih lanjut lagi ya ibu untuk mengenai perawatan bapak. Untuk tempatnya mau di mana ibu? Sepertinya di sini saja sus. Kontrak waktunya 10 menit ibu, apakah ibu bersedia? Iya bersedia sus. Mohon maaf ibu, sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak sus, cukup. Baik ibu, kalau cukup. Baik ibu, apakah ada yang ibu tanyakan? Tidak sus, sudah cukup. Baik ibu, kalau begitu silakan ibu ke ruangan bapak. Takutnya bapak mencari ibu ya. Iya sus, kalau begitu saya permisi ya sus. Terima kasih sebelumnya. Iya bu. Mari.